A few moments later. Teman-teman, di sini adalah angkringannya ya teman-teman ya. Nah, di sini terus makanannya nih guys. Ini kayak angkringan yang umum lah. Cuma ya di sini lumayan katanya rame lah gitu. Oke guys, hari ini tadi kan wawancara sebentar nih, gimana sih berdirinya tentang angkringan ini gitu kan, tentang ya lain sebagainya gitu. Nah hari ini saya mau wawancari sedikit profil dari pegawainya itu sendiri. Oke, boleh Kang, boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gugun. Usia saya 28 tahun. Saya itu bisa dibilang teman dekatnya Rangga. Oh, dekat ya, Rangga. Udah kenal cukup lama. Oh, cukup lama. Cukup lama. Kalau tinggal di mana Kang? Kalau rumah saya dekat sih daerah sini. Oh, daerah sini. Nama daerahnya Awi Gombong, Gang Awi Gombong. Oh, Gang Awi Gombong. Dekat dari sini. Kalau ini kan di angkringan ini udah berapa lama sih Kang Bapak bekerja di sini gitu? Wah, udah kalau di sini tuh dari nol banget. Oh, nol banget. Dari nol banget. Dari mulai dapat tempat sampai kita beres-beres, sampai pokoknya mikirin ini konsepnya bikin kayak gimana, siapin barang-barang, pokoknya benar-benar dari nol sampai sejauh ini. Karena kan namanya tuh ada angkringan Baraya ya. Baraya. Itu angkringan Baraya tuh terinspirasi dari mana sih Kang? Kebetulan yang punya ide itu Rangga sih. Oh, Rangga yang punya ide. Itu teh dipikirin jauh sebelum berdirinya angkringan. Oh, angkringan. Jadi beberapa bulan lah udah ada rencana tapi belum nemu nama yang mantes gitu. Oh, yang pas gitu ya. Akhirnya Rangga itu punya ide, ya udah kasih nama angkringan Baraya. Kedengeran juga enak, angkringan Baraya gitu kan. Ya. Simpel gitu tapi enak kedengerannya. Untuk Kang nih ya, untuk lokasinya ini enak gak sih untuk di daerah sekitar gitu? Misalkan nih pulang kerja gitu kan, kita kan mau nongkrong nih, kan kadang suka bingung nih kan mau kemana gitu. Ya, kebetulan di sini tuh bisa dibilang strategis karena memang jalurnya menuju ke Pemkot. Pemkot itu kan salah satu pusat kulinernya Cimahi. Iya, jadi kebanyakan orang kalau mau ke sana pasti ngelihat dulu ke sini. Jadi lumayan banyak dilirik orang, terus apalagi ya. Pokoknya untuk aksesnya mudah lah. Mudah dicari gitu. Mudah dicari. Kalau misalkan di Google Map sendiri itu udah ada. Angkringan Baraya Cimahi aja bisa dilihat. Yang alamatnya Gang Awi Bitung. Gang Awi Bitung, guys. Cimahi Utara. Buat teman-teman, misalkan kalau mau nongkrong di sini atau misalkan pulang kerja nih, kita shift siang, boleh di angkringan Baraya. Ini punya teman saya sini juga. Oke,
dari Akang sendiri ininya ini mah menurut aja ya. Nah, Ya. untuk omset dari angkringan ini berapa sih Kang? Kau boleh tahu? Omset ya. Harusnya Nena tadi Ah. sama ownernya sih. Omset sejauh ini berhubung masih ini ya, maksudnya masih kalau ibarat masih orok baru merangkak lah kalau Ah. ibaratnya ya. Ini we atau di apa? sekitar Dikira-kira we. mungkin masih di atas 5 dapat lah. 5 Masih di juta. atas dapat. Kemungkinan. Oh. Cuman ya gitulah, awal-awal merintis emang masih belum gede lah gitu. Dari bulan pertama, kedua itu kalau dilihat dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu memang ada sedikit Lonjakan ada adalah perkembangan dikit. perkembangan lah, dikit. gitu ya. Kalau misal pas buka angkringan Badaya ini pas mulai itu tuh rame, langsung rame atau memang sepi dulu, misalnya Wah. sepi rame gitu. Sampai kadang rame gitu. Pastinya sepi dulu sih. Oh, sepi dulu. Pastinya sepi dulu. Terutama di bulan pertama itu istilahnya apa ya? Kesabaran itu dites. Diuji maksudnya. Diuji lah. Kita itu pernah semalam itu yang beli cuma 1 orang pernah. Oh, 1 orang pernah ada. Bahkan kalau istilahnya nggak balik modal itu beberapa kali terjadi gitu. Ya namanya juga risiko orang dagang. Cuman ya itu mesti sabar, mesti konsisten. Lama-lama juga mulai ada pelanggan gitu. Oh, ada Lama-lama. Cuman kalau untuk angkringan bara ini agak lumayan cepat ya. Oh, cepat. Maksudnya jalan beberapa bulan juga udah mulai kelihatan si pelanggan itu. Yaitu faktor tadi itu faktor tempat juga kan lumayan strategis. Jadi cukup mudah dikenal orang. Kita juga sounding di media sosial juga lumayan tuh. Kalau orang-orang yang di Facebook yang nggak kenal sama sekali gitu, yang nggak kenal. suka beberapa kali datang ke sini. Ada yang udah berkali-kali juga ada. Cuman ya bertahap sih pasti, bertahap lah. Dari sepi dulu sampai agak dikit rame lah gitu. Kalau dibilang rame banget mah belum. Oh, belum. Iya belum. Tapi Masih merintis. ada ide nggak Kang misalkan daftarin GrabFood atau GoFood itu? Lagi proses. Oh, proses. Ya sedang proses sekarang. Biasa. Cuman belum ada ini lagi. Kalau udah pengajuan udah. Oh, udah. Dari Cuma lama nggak tahu berarti? ya. Nunggu di ACC-nya aja kali dari sananya. Berarti- Udah sih kalau untuk itu. Berarti nunggu di ACC Iya, makanya. nunggu di ACC. Nah, tadi kan terakhir ini guys kita bahas etika dalam bisnis, dalam beretika dalam si konsumen ke konsumennya. Nah, Kang misalkan mau nanya juga nih, Akang kan sebagai pegawai di sini. Nah, etika seperti apa sih ke konsumennya itu? Pelayanan bagaimana gitu? Ya. Kalau untuk angkringan sendiri itu kalau bisa dibilang agak nggak terlalu seformal restoran atau kafe ya. Maksudnya kalau pelanggan yang datang ya kita layani dengan baik, selayaknya kita jualan, ada yang beli ya kita layani. Ketika misalkan ini misalkan ini itemnya kan kebanyakan orang nggak tahu Ya, ini nggak tahu apa, kita mesti bisa jelasin produk yang kita jual ini namanya ini harganya sekian ya. Kalau untuk misalkan etikanya ya apa ya, paling yang ya umum sih, maksudnya kayak orang jualan ketemu pelanggan ya gitu aja sih, maksudnya Mau senyum atau ya gimana? salah satunya itu pasti apa yang diminta juga kan kita mesti kadang wah ini gimana ya gitu. Kalau lagi riweuh gitu kan. Riweuh ya Tapi pastilah. kita minimal pakai bahasa ya ditunggu dulu ya, kita lagi nyiapin dulu yang ini gitu. Tapi kebanyakan sih ya orang ngerti kalau lagi rame. Itu aja sih paling. Jaga sikap lah. Jaga sikap, intinya, jaga sikap sama pelanggan. Intinya jangan terlalu baperan kali ya. Oh iya gitu mah. Kalau misalkan si konsumen marah ke kita, berarti tentu jangan terlalu Ya, baper kalau ke ada yang komplain ya Nah, kita komplain juga lah. minta maaf gitu, kita juga minta maaf kalau misalkan ada, tapi alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih. Enggak ada. Kalau setiap yang beli biasanya kita suka ucapin terima kasih gitu, minimal ada ucapan lah, ada bahasa gitu.
biar orang juga sama-sama enak gitu. Gitu aja. Intinya kita enak, konsumen enak, Konsumen juga enak. Oke, rata-rata kalau di sini si konsumen tuh anak muda, misalkan atau orang tua atau gimana gitu. Eh, Rata-rata. Rata-rata ya lebih didominasi anak muda sih. Anak muda. Terutama kalau di malam-malam minggu. Malam minggu. Cuman sering juga sih yang orang tua yang bawa keluarganya gitu kan. Cuman tetap lebih banyaknya sih anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Jadi ya buat teman-teman misalkan ya kayak saya bilang tadi, misalkan pulang kerja atau misalkan malam minggu nih kita gabut itu kan mau nongkrong di mana atau bingung nih mau apa acara-acara yang kecil-kecilan gitu, bisa di angkringan Baraya ini gitu. Untuk lokasinya sendiri emang cukup dekat ya teman-teman ya. Ya mudah lah, mudah lah. dicari. Di Di daerah- Maps juga udah bisa. Di daerah Cimahi lah, dekat, nggak terlalu jauh-jauh amat gitu kan. Oke guys, mungkin di situ dulu aja percakapan dari Akang siapa tadi teh? Gugun. Akang Gugun sendiri dari sebagai pegawai angkringan Baraya ini. Cukup sekian dan terima kasih. Ini sebagai ulangan akhir semester saya dan dosen saya yaitu Bu Wala. Terima kasih yang untuk tugas ini juga. Terima kasih juga untuk semuanya dan terima kasih juga untuk angkringan Baraya ini sudah menerima saya di tugas akhir semester ini. Terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.